Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Marcel dalam program Perenungan Firman Tuhan Nazaret Bersabda. Saudara, di minggu Advent yang kedua ini, di bulan Desember ini, kita sementara merenungkan tentang Immanuel. Karena itu, bagian bacaan firman Tuhan pada kesempatan ini, saya akan membaca di dalam Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Sekali lagi Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 berkata demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya bahwa manusia yang sudah berdosa tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Manusia yang sudah jatuh di dalam dosa karena firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Sehingga dalam sejarah dunia tidak ada satu manusia pun yang dapat mengampuni dosa, yang dapat menghapus dosa. Karena itu dalam kekristenan kita, konsep kekristenan kita bahwa Allah sendiri yang menjumpai manusia, bukan manusia menjumpai Allah. Karena kalau manusia menjumpai Allah, mencari Allah tidak bisa. Karena manusia begitu berdosa, sedangkan Allah begitu suci dan begitu sempurna. Maka terjadilah peristiwa inkarnasi. Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus, Sang Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Saudara, apa arti Immanuel? Apa arti Allah beserta kita? Ada dua hal yang saya mau sampaikan pada perenungan di kesempatan ini, yaitu yang pertama, Allah beserta kita, Yesus bersama kita, mengatakan seperti ini bahwa apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, dimanapun engkau berada, dimanapun engkau berkarya, Tuhan Yesus sebagai yang Immanuel, sebagai Allah sejati, manusia sejati, Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tidak pernah membiarkan engkau dalam keadaan apapun, dalam pergumulan apapun, dalam persoalan apapun. Dia adalah Allah Immanuel. Dia yang sudah dijanjikan ribuan tahun yang lalu. Dia yang sudah berkarya sebelum dunia dijadikan. Dia sendirilah yang datang untuk mati bagi kita, menebus dosa kita. Dan sekarang ini kita percaya Dia Allah yang sama, Yesus yang sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Allah tidak pernah berubah. Penyertaannya dahulu, penyertaannya sekarang, dan selama-lamanya. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Dia akan selalu bersama kita, menghibur bagi saudara yang berduka, menguatkan bagi saudara yang lemah, dan memberikan jalan keluar ketika kita tidak memiliki masalah, atau ketika kita tidak memiliki jalan keluar dari masalah kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Allah Immanuel yang sudah dijanjikan itu adalah Allah yang senantiasa melakukan mujizat. Mengapa saudara Dia melakukan mujizat? Karena itu janji firman Tuhan. Anda yang mungkin sementara berdoa, tetap berdoa. Nantikan waktu Tuhan, Dia pasti membuat mujizat. Dia pasti menjawab doa-doa kita sesuai dengan apa yang kita doakan, bahkan sesuai dengan rencana dan waktu dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Dia adalah Allah Immanuel yang membuat mujizat. Apa itu mujizat? Suatu pertanda bagi kita bahwa penyertaannya sempurna. Mujizat terjadi setiap hari, setiap waktu di tengah pribadi kita. Kita bisa bernafas, kita bisa bangun pagi. Itu karena mujizat Allah. Kita bisa menerima keselamatan. Itu mujizat terbesar dalam hidup kita. Dan kalau kita hidup di dalam Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, itu mujizat yang luar biasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetap percaya kepada Allah Immanuel, Yesus Tuhan kita, Kristus Juru Selamat kita, yang sudah memberikan yang terbaik. Dia jamin hidup kita di dunia ini, dan Dia jamin hidup kita untuk selama-lamanya dalam kekekalan sorga. Percayalah kepadanya, berharap kepadanya, dan tetap setia, taat kepadanya. Karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin.